Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Nah, jadi gini, Yesus itu datang bukan kepada orang Kristen, Yesus datang kepada orang Yahudi. Yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Mesias. Pembicaraan orang-orang tentang Yesus pada saat itu hanya ada dua, Mesias atau penyesat. Mesias atau dia adalah anak zina. Cuman itu, gak ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu muncul dari Kristen ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya ketika dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia mengatakan itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, dari tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Hah? Akulah dia ini siapa? Akulah dia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, gitu. Lucu itu, Bang. Dia mengatakan dirinya, akulah dia, itu ketika orang-orang sedang mencari dirinya. Akulah dia, akulah Yesus orang Nazaret, akulah Yesus anak Yusuf si tukang kayu, akulah Yesus yang membangkitkan orang mati, akulah Yesus, bla 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 bla. Gak ada ucapan Yesus, akulah Tuhan pencipta alam semesta, gak ada. Kalau akulah Tuhan pencipta alam semesta itu tertulis di Ulangan 32:39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya, Yesus dimatikan dan dihidupkan, berarti dia bukan ego emi yang ada atau anihu di dalam kitabnya orang Yahudi. Kristen hanya mengklaim. Kenapa Kristen mengklaim? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus dan kawan-kawan yang mengajarkan Yesus sang bintang timur. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, akulah bintang timur, akulah awal, akulah itu nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Andalah yang kena. Yesus menubuatkan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku selalu melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Membuktikan dia adalah Rasul Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Jadi Anda hanya membawa klaim doktrin dan dogma Anda. Akulah dia, itu Paulus pun pernah mengatakan akulah dia. Musa juga pernah mengatakan akulah dia. Tapi dia siapa? Dia adalah Rasul yang diutus, dia adalah Nabi yang diutus, dialah Mesias yang ditunggu. Makanya dia jawab, apabila engkau telah meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, katanya Tuhan, ternyata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan saudaraku yang mau menambahkan. Maaf kepanjangan. Silakan. Sudah selesai, host. Sebentar, masih ada Muslim, masih ada waktu 31 detik. Siapa mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya terkait tadi silakan. disinggung-singgung tentang apa? Tentang wanita berzina itu tadi ya. Dia kan mengatakan bahwa dia ini kasih. Mana tadi? Dibesarkan dulu. Ah, ini kan fotonya. Ini Yesusnya, ini cewek pezina ya. Itu tertulis di kitab Yohanes 8 pasal 8 Dibesarin ayat 8. host. Ya, besarin host. Mana hostnya? Lanjut, Nah, Pak, 20 detik tertulis lagi. di Yohanes 8 ayat 8 ini ya, ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 8. Tapi sayangnya cerita ini palsu, teman-teman. Ngeceknya di kodek ya, manuskrip. Waduh, ini ngomongkan manuskrip ya. Yohanes pasal 8. Sudah habis host, habis waktunya.
Oke, senyum Habis sebentar waktunya. ya. Oke. Senyum sebentar ya. Sebelum Anda berbicara, ini ada kawanmu si Salom. Waktu 5 menit ini Anda mau pakai sendiri atau berbagi dengan Salom, terserah. Sendiri aja Bang, sendiri aja Pak, sendiri aja. Biar aja begini, biar nggak rancu karena Gurunda udah ada nih. Biar Gurunda aja dengan si Oten ini. Gak usah kita masuk dulu ya saudaraku, biar rapi diskusinya. Lanjut. Udah bisa dimulai Pak, Bu. Oke, terima kasih host ya. Yang pertama saya mau bicara sama Bang Juma. Bang Juma, saya sekali lagi berdoa demi nama Tuhan Yesus supaya hati Bang Juma ditangkap Tuhan Yesus ya. Gak usah gitu lah Bang, diskusi aja. Iya nggak apa-apa. Dari tadi kok gitu-gitu. Iya nggak apa-apa. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari jinah. Ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu bukan dari hasil jinah ya. Saya akan baca Matius 1 ayat 24 sampai 25 ya, saya akan baca. Ini bukti ayat bahwa Yesus itu bukan hasil jinah ya, teman-teman ya. Saya akan baca, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini ya Bang Juma ya, abangku. Kau tadi mengatakan Yesus itu hasil zina. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh si Maria dengan Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya Bang Juma, jadi berhentilah menebarkan kebohongan Bang Juma, ya, bahwa Yesus itu abang katakan tadi dari hasil zina. Ya Bang Juma, bertobatlah Bang Juma demi nama Yesus ya. Oke, saya langsung ke Bang Raka. Bang Raka tadi abang katakan Yohanes 8 ayat 8 ya. Saya akan buka Bang Raka ya. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca. Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Bang Raka yang saya kasihi ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan Bang ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi.
bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan, ya. Teleponnya diangkat dulu Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya, ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oke, terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di fullkan Ya, aja. silakan Bang, Ya, silakan. cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia, Silakan. Bang. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya. Kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John. Chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya, kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini. Ini semuanya palsu karena di dalam kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya. Alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. 1 menit sudah habis, Bapak. Ya. Tadi saya tuduhan anak Sinai itu bukan dari saya. Saya hanya mengatakan orang yang ada pada masa itu menuduh Yesus itu anak dari hasil zina. Anda boleh baca Talmudnya orang Yahudi halaman 30. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam Yohanes 8 nomor 41 itu jelas sekali orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Itu nyindir Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah hasil zina. Itu tuduhan orang Yahudi, bukan tuduhan saya. Saya mana ada cuman orang Kristen aja yang mengaminkan ajaran Yahudi itu adalah sumber keselamatan dari sana. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kamu berdoa mudah-mudahan Tuhan kemudian Yesus itu menangkap saya. Justru orang yang berdoa menggunakan nama Yesus itu akan dilemparkan dalam api neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen itu kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus, jadi tidak usah mimpi terlalu tinggi. Nah sekarang kita membahas tentang yang tadi. Coba sekali-kali kalau bahas Bible itu pakai akal, jangan pakai dogma. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Mana sisi ketuhanannya kalau gitu? Bukankah Tuhan yang maha berkehendak? Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dia berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya kagak. Bertentangan dengan surat Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam statusnya, keadaannya sebagai Elohim, sebagai Theos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Bertentangan. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78, Tuhan sendiri yang turun mengosongkan diri menjadi manusia. Yesus membantai itu Cahayu. Dari sini aja udah ketahuan mana ajaran Lucifer, mana ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Paulus mengajarkan beda. Kenapa? Karena yang mendatangi Paulus itu adalah Lucifer. Maka Lucifer membisikkan kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada orang Kristen bahwa yang datang menjadi anak Maria itu adalah Theos yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Tapi Yesus membantah.
Aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi atas keinginan Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, betul. Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapa Anda, yaitu Bapa yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism, bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu. Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah, yang adalah Lucifer, sang bintang timur itu. Belajar lagi, silakan. Oke, habis. Terima kasih Hosea. Oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma udah bernarasi liar. Jadi Bang Juma, ya, saya kan udah bilang tadi sama Bang Juma, kita baca dulu ya sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Ayat di sini mengatakan bahwa inilah bukti otentik, Bang. Ya, bukti otentik. Ya, bukti otentik A1 loh. Ya, A1. Si Muhammad, si Olo SWT tidak pernah mengatakan ini, Bang. Tetapi Yesus pernah mengatakan ini ya, Bang ya. Kita simak ya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Saya baca, Bang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Kamu berasal dari bawah, Bang Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya, kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Atas itu apa? Sorga. Itu A1 loh. Masa nggak percaya kalian kepada Yesus? Udah Yesus katakan, aku dari atas. Kamu, Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya, termasuk Muhammad, Olo SWT, berasal dari bawah. Aku dari atas, kata Yesus. Dari sorga Yesus itu. Bukan Lucifer, bukan iblis yang dikatakan Bang Juma. Mana mungkin Bang Juma iblis bisa mengampuni dosa? Bisakah iblis mengampuni dosa, Bang Juma? Saya hanya ketawa, Bang. Tapi ya, semoga lah saya sekali lagi berdoa, berharap Bang Zuma ditangkap oleh Tuhan Yesus ya. Nah, oke, saya baca lagi, lanjut ya. Kamu berasal dari bawah, Juma, ya. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, Juma. Kamu dari dunia ini, Juma. Aku bukan dari dunia ini, ha. 2 kali dikatakan Yesus kan. Aku dari atas. Itu yang pertama. Baca dong. Yohanes 8 ayat 23. Baca dong. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Apa kurang jelas kau, Bang Juma? Dan kalian orang-orang Islam yang mendengarkan komal ini, apa kalian nggak jelas? 2 alat bukti loh diberikan Yesus. 2 alat bukti diberikan Yesus. Apa kata Yesus? Aku dari atas. Aku dari sorga. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Lalu kalau bukan dari dunia ini, apa mungkin Yesus dari neraka? Nggak mungkin Yesus dari neraka. Artinya apa? Berarti Yesus dari sorga. Bertobatlah kalian, orang-orang Islam. Percayalah kepada Yesus. Yesus sudah katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Itu ucapan Yesus. Pernah nggak Muhammad atau Allah SWT mengatakan begitu? Pernah nggak? Kagak pernah. Yesus sudah berikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti sudah diberikan Yesus. Aku dari atas loh. Aku dari surga, kata Yesus. Lalu alat bukti yang kedua. Apa alat bukti yang kedua? Aku bukan dari dunia ini. Dipertegas Yesus alat bukti itu. Ya, aku bukan dari dunia ini.
Gak mungkin Yesus dari neraka. Kalau dari neraka pasti orang-orang mati. Orang-orang yang terhukum itu di neraka. Orang-orang yang terhukum. Berarti Yesus itu kalau bukan dari dunia ini dari mana? Dari sorga. Oke. Lalu apa? Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu juga akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia, akulah Tuhan. Iblis, dari mana iblis bisa mengampuni dosa? Kagak bisa. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan itu sendiri. Ya, sudah 3 alat bukti ya, ditambah ayat 24 ini. Yang pertama, Yesus katakan, aku dari atas. Yang kedua, Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Yang ketiga, Yesus katakan, ya, apa? Aku berkuasa untuk mengampuni dosa-dosamu. Oke, itu udah jelas. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian menuhankan Allah SWT. Bertobat. Hijrahlah kalian. Ayo hijrah. Ya, ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah. Ya, Pak Lemon ya, 1 menit aja ya. Jadi Sebentar, gini sebentar, Pak. sebentar Bang Raka, Ya. sebentar. Kristen, Ya. 1 menit. Sebentar Bang Raka, saya mau bicara sebentar ya. Ini luar biasa nih penontonnya nih ya, sampai 1,4K ini baru kali ini di roomnya Pak Danse ini. Saya mencoba untuk melibatkan partisipasi netizen di bawah ya. Ini ada beberapa kuis dari saya ya. Jika narasi yang dibangun sama narasumber Kristen lebih logik, lebih masuk akal, rasional, ketik 0 ya. Tetapi jika narasi atau diksi yang dibangun oleh narasumber Muslim, ketik 1 ya. Waktu silakan diketik sampai dengan sekarang. Oke, selanjutnya Bang Raka, saya kasih kesempatan 1 menit, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini ya, kalau Anda mengatakan kalau Yesus itu dari atas, kalau dari atas memang kenapa? Komet juga dari atas Pak. Kenapa nggak Anda tuhankan komet aja? Meteor juga dari atas. Kenapa nggak Anda tuhankan itu meteor kalau hanya mengatakan dari atas? Kalau dia dari surga, gini loh Pak pertanyaan. Surga ini yang menciptakan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan ini ditampung oleh ciptaannya sendiri? Omongan Anda ini nggak masuk akal, nggak logis, nggak mungkin Tuhan ada di dalam ciptaannya sendiri. Surga ini Tuhan yang menciptakan gitu loh. Anda nggak masuk akal di sini. Anda mengatakan Tuhanmu bisa ngampuni dosa. Kalau Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ngapain Tuhanmu mampus gitu loh. Kalau memang Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ya sudah, ampuni saja. Kalau hambanya berdosa, Tuhan saya minta ampun. Oke, salaman. Oke, kamu aku ampuni. Selesai urusan. Kalau Tuhanmu mati, ngapain mong dia surga dia yang punya, neraka dia yang punya. Kok Tuhanmu mati buat dosa kamu? Nggak masuk akal itu Pak. Kalau dia bisa ngampuni, nggak perlu menebus. Menebus dengan mengampuni itu beda loh. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau Anda bangga dengan angan-angan Anda, Yesus berkata loh, Lukas 10 nomor 18, iblis dari atas. Hati-hati Anda berargumentasi, Anda akan dijebak nanti dengan perkataan saudara. Saya menginginkan 3 menit ini untuk tokan, saya impakkan waktu saya untuk saudara, tolong Anda jawab. Anda mengatakan, aku Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Ya itu kan tadi Yohanes 8 ayat 24 udah jelas, Bang. Saya minta dalilnya, aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu, silakan. Ya itu kan sudah jelas. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yesuslah Tuhan. Nah, jangan Anda menyesatkan, jangan Anda bawa. Dengarkan saudara, sudah. Ini waktu saya. Anda tak mampu menunjukkan data ya. Itu bullshit, itu penipuan Lucifer. Yohanes 10 nomor 9, Yesus mengatakan apa di sana? Anoki hasa'ar. Akulah pintu gerbang. Akulah pintu gerbang. Jadi Yesus itu pintu gerbang gitu. 21 semua. Di dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 9 dikatakan
ego emi hetura. Akulah pintu gerbang. Jadi Yesus pintu gerbang gitu. Akulah dia siapa? Dia anak Maria, dia anak si tukang kayu, dia adalah Mesias. Bukan dia mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Kepada orang Yahudi dia katakan, barang siapa yang percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias yang kalian tunggu, maka kalian akan hidup yang kekal. Itu baru betul. Datang Anda membawa aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang tadi yang ngomong? Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Silakan. Di Matius berapa? Matius 9. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Itu Abang nggak ada di situ. Nggak ada. Yohanes 8 24 itu justru Yohanes 8 itu menguatkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Matius 6 berapa? Nomor 9. Matius 6 berapa? Ayo, waktu saya terbuang. Perempuan berzina diampuni dosanya, Bang. Tidak ada Yesus diampuni dosa di sini, nggak ada. Karena tidak ada yang bersaksi. Barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda melemparkan. Tidak ada yang melemparkan. Dan Yesus kapasitasnya pada saat itu bukan sebagai rabi, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengadilan agama dia, bukan mahkamah agama. Dia bukan pemutus. Matius Dia 9 bukan ayat 6, pemutus. Bang. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke, baik. Matius 9 ayat 6, nomor 6. Kita lihat original teksnya di sana. Betulkah di situ dia mempunyai kemampuan untuk menghapuskan dosa? Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Namun supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Oke. Lalu ia Bahasa berkata Yunaninya kepada mengampuni seorang apa? itu, Hah? Mengampuni Bahasa dosa. Yunani mengampuni apa? Kita orang Indonesia, Bang. Ya, Udah nggak cukup bisa, untuk mengampuni dosa. nggak bisa begitu, Minta nggak bisa. tafsir. Harus Bahasa Anda Arab. benarkan Bahasa terjemahannya Yunani, bahasa seperti Arabnya itu. mengampuni apa? Ngapain Ya, lagi udah benar. jelas-jelas ditulis Dengar, mengampuni dosa, dengar. Bang. Sudah jelas ditulis itu. Katanya Udah cari ditulis dalilnya. mengampuni Dicarikan dosa, Bang. dalilnya. Dengar saya. Ini waktu saya. Aduh, Dengarkan cari saya. bahasa Matius Yunani. 9, Bahasa dengarkan. Yunani. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Bang. Mengampuni itu terjemahan yang keliru. Bahasa Yunaninya di situ adalah meninggalkan. Kalau mengampuni bahasa Yunani itu adalah sincoro. Ini semalam juga saya sudah buktikan kepada saudara Kristen. Ini adalah penipuan lai. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Berkuasa apa? Waktu habis. Berkuasa apa? Meninggalkan, bukan mengampuni. Nggak ada dalilnya itu ya. Jadi Anda nggak ada, itu cuma tipuan lai. Tipuan lah. Tafsirannya gitu kok tipuan. Ya silakan dengan tafsir Anda. Saya nggak paksa kok Anda percaya. Silakan aja. Jelas-jelas Iya, kan ditulis kalau mengampuni kita dosa. kita. Iya silakan aja. Saya kan percaya Mana kepada ayatnya? original teks, bukan kepada Allah terjemahan. SWT bisa mengampuni dosa. Allahu Coba satu Akbar. ayat. Saya Qul in murtad kuntum kalau- tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selesai. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, sorry, izin. Tadi ada dalil Anda mengatakan tolong tunjukkan di mana ada pengakuan selain Yesus mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, dosamu tidak akan diampuni. Saya tunjukkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jaminlah untukku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga." Mana pengakuan Yesus seperti itu? Ada enggak? Mana pengakuan Muhammad seperti itu? Nabi Mana Muhammad dalilnya? sallallahu Coba. alaihi wasallam dalam hadis riwayat Allah Ahmad Ibnu SWT Hibban dan mengampuni Baihaqi dosa. dari Ubadah Udah, bin host. As-Samit, Host, dia gantian berkata, dong, host. Rasulullah bersabda, Biarkan dulu. jaminlah Mana untukku dalilnya 6 hal sebutkan darimu. hadis siapa? Hadis riwayat Ahmad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Itu jelas tuh. Ya. Muhammad Muhammad masih surga sekarang. Di surga Muhammad Udah atau habis masih waktu si di Juma, neraka? host. Siksa kubur. Udah habis waktu si Saya Juma. tawarkan sekarang. Tanya semua, Muhammad sekarang di surga atau siksa kubur? Ali Imran ayat 169, karena Anda bertanya saya jawab. Allah Subhanahu Ali wa Imran taala mengatakan, 45. dengar. Ali Imran 45. Wala Tanya dulu tahsabanna Ali Imran alladziina 45. qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Al-Maryam Subhanallah. 71 gimana? Pergi healing di neraka dulu. Itu Jauh dulu, sama Al-Maryam 71. seperti
Markus Al-Maryam 9:49 Al-Maryam semua 71 orang Kristen semua. masuk ke dalam neraka. Ya, Al-Maryam Sedangkan 71. Maryam 71 Al-Maryam itu 71? mendatangi Ya. neraka semua orang, semua manusia termasuk Kristen Kristen siapapun. tidak mendatangi kekal itu neraka. Markus kekal surga semua. 9:49 Anda baca, semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7 Tidak ada, nomor mana? 22 nomor 23 Mana? orang Kristen Baca. diusir oleh Yesus masuk ke neraka. Lu mau apa? Mana? Mana apa? baca? Baca. Silakan. Markus 9 nomor 49 baca. Ya baca. Ya, silakan. 49. Iya, silakan. Baca. Ya, Tempat bacalah. yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah terpadamkan. Baca di Apa? atasnya. Iya. Jika matamu Jangan membuat baca itu, di orang atasnya berbuat karena jahat Anda hanya semua. membaca satu Kayak dalil. kamu. Setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Jedar. Iya, Anda yang masuk orang? neraka kayak kamu Anda orang? nanti toh. Anda orang kan? Jadi Markus 9:49 Iya, semua artinya orang yang Kristen berbuat masuk jahat. neraka. Dah selesai. Sebab setiap orang ini dan setiap, setiap orang dong. kami. Iya betul. Iya. Iya kan? Kan setiap Iya, orang kan? Anda sama Al-Maryam 71. Bang, itu Karena kan, setiap Bang, orang Bang akan Al-Maryam digarami 71 dengan api semua. neraka. Bang Buat Juma, apa beragama semua kalau Juma, masuk itu kan di neraka? Ini, Al-Maryam Markus 71. 9:49. Buat apa Anda memanggil Yesus Tuhan? Buat apa Anda Itu kan menyuruh di dia kalau Al-Quran ternyata dicatat, Yesus Bang. mengusir Anda ke neraka? Buat apa? itu kan Dia dicatat yang di buat kejahatan Al-Quran. itu semua. Ini dicatat Yang di dalam berbuat kitab jahat. saudara. Iya, berbuat jahat. Mana berbuat jahat di situ? Ya, iya. Di mana? Bukan kau orang berbuat, tapi kamu berbuat jahat. Nah, Makanya orang Kristen, Yesus katakan kepada dengar, orang mohon Yahudi, izin kamu host ya. seperti kubur. Memang harus Ya. tiktokan sama orang-orang kayak gini. Kalau mereka hanya berangan-angan. Iya. Sekarang begini. Al-Maryam Matius tidak 7. menangani dalil Matius itu semua. 7. Kan kita Dengar. pakai dalil. Matius 7 Anda baca coba. Matius 7 dari data 15-nya sampai data 22-nya, 23-nya. Berani Anda baca? Saya dengarkan dengan setia. Berani Anda baca? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Iya. Atas kehendak siapa Anda? Dengar, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Maksudnya itu begini, Bang. Nah, jangan menyesat, jangan Dengar dulu, menyesatkan. Bang. Saya Iya, dengar dulu ya. tinggal menunggu jawaban. Atas Iya. kehendak Kamu yang siapa tafsirkan orang Alkitab, Kristen kasih menyembah dari anak Maria? Al-Quran Jawab. Semua. Itu kan maksudnya yang berbuat jahat, walaupun Iya, yang berbuat jahat itu maksudnya yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Yesus itu bukan anak Maria, Bang. Kan udah dijelaskan tadi, bukan Yesus dari bukan anak Maria? bukan dari hubungan seksual, Bang. Jadi bukan anak Maria? Bukan, Bang. Sudah. bukan. Silakan Saudara Bukan, Raka Bang. gantikan saya, Bang. Senyum. Kalau orang hanya doktrin dogma kayak Memang gini, senyum. saya nggak sanggup Ya, hadapi orang yang 1 cuma Korintus 12 ayat asumsi. 3 lah. Tadi kan udah kayak gini. dibacakan, Si Yesus itu Bang. Tuhan, Dia kalau mengatakan tidak Yesus bukan digabungkan anak pada Maria. Silakan kudus. Bang Raka, silakan. Saya mute. Ya Pak, ya Bang, Ya, makasih. Ini. cuma Sabar, teman-teman ini Kristen, kita sabar harapkan dulu dulu dong, semua. sabar. Saya atur dulu ya waktu ya. Jadi sekarang segmennya tidak berbagi waktu ya. TikTokan aja sekarang bebas, saya tidak atur lagi. Silakan. Tapi kalau menyela kita mute ya, nggak boleh menyela ya. Jadi gini, Asal di dalam gantian, kitab silakan. Talmud, tadi kan Anda menuduh kalau Quran mengatakan bahwa Isa itu anak haram, padahal kan datanya nggak ada. Justru Talmud Yahudi mengatakan Al-Masih adalah anak haram ya. Ini kitab Kala 1B 18b menyebutkan kalau Al-Masih anak haram. Itu bukan Ya, kitab ini. kami, Bang. Itu bukan Ya, kitab sabar dulu, kami. aduh dipotong lagi. Sabar dulu. Bisa. Alkitab dong dalilnya, Alkitab, Bang. Jangan pakai kitab lain. Bukan ada. Jangan pakai kitab tandingan. Itu Abang namanya pakai kitab. Dengar dulu, saya ini ngomong dulu, jangan dipotong. Jadi Anda tadi mengatakan seolah-olah Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu anak haram. Padahal orang Yahudi dengan kitab Talmud mengatakan bahwa ibunya Maryam ini ya profesinya sebagai pelacur. Di dalam kitab Talmud, ini saya tunjukkan Itu bukan kitabnya ya. kitab kami, Bang. Itu bukan kitab kami, kitab Talmud itu. Iya, Tapi Pak. orang Anda Yahudi dengarkan dulu. sudah lebih ada tahu contohnya, Yesus daripada Bang Senyum. Kristen. Tuan rumah lebih Ini tahu saya daripada ini tamu. cerita soal kitab Talmud. Saya bukan cerita tentang kitabmu. Yang ngomong ini orang Yahudi ini loh di dalam Talmud. Al-Quran membantah itu di dalam Ali Imran 59. Ya sudah, Sesungguhnya kalau bukan perumpamaan Alkitab penciptaan ngapain, Isa. Bang? Ini gimana Ngapain? sih nggak tertib ini? Saya belum selesai ngomong loh.
Yahudi menuduh Isa itu anak haram, Maryam itu berprofesi sebagai pelacur. Quran ini membantahnya di Ali Imran 59. Sesungguhnya Talmud itu perumpamaan. bukan kitab kami, Bang. Pakai Alkitab lah, Bang. Saya ini cerita Bang, apa yang mereka katakan. itu bukan Saya kitab nggak Yahudi. mengatakan. Di Yahudi tidak ada persinahan, Bang. Contohnya tadi itu perempuan berzina Waduh, dilempar ini dengan kacau batu. ini kalau nggak dikasih waktu Itu kacau tadi ini. contohnya. Kacau. Bang moderator, ditertibkan dulu. Ini saya ngomong di sela dari tadi. Pak Jo. Faktanya PL itu milik Yahudi loh. PL itu milik Yahudi. Tanah itu yang kalian pakai perjanjian lama itu milik Yahudi. Sementara Talmud itu kitab penting bagi orang-orang Yahudi. Kok Anda tolak? Perjanjian lama tanah kita Anda terima. Ya. Nah ini mengatakan Kenapa? kalau di dalam kitab Talmud ditulis bahwa Isa itu anak haram di dalam Talmud. Ibunya berprofesi sebagai pelacur. Itu tuduhan orang Yahudi. Al-Quran membantahnya gitu loh. Saya ini mau cerita kalau Al-Quran itu membantah cerita itu. Ini loh ayatnya. Bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Al-Quran ini memuliakan dua orang ini. Ya, menyucikan keduanya, menolak tuduhan orang Yahudi. Kalau Yahudi ngomong begitu ya silakan, itu kan urusan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan menuduh Quran mengatakan Yesus ini anak haram, itu nggak benar loh. Ini Quran yang membantahnya gitu loh. Silakan Bang Suma, saya serahkan Bang Suma. Sedikit satu menit ya, izin saya kasih data dulu Gurunda Dengku, izin 1 menit data. Besari dulu host. Tadi dia bilang Yesus dari atas nih, kita kasih data dia ya, berkali-kali dia nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ini perkataan Yesus ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya ya, murid-muridnya ya. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kau ingin menuhankan Yesus, tuhankan juga murid-murid ya. Kemudian ditimpali lagi, ditambahi lagi ya di 16-nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, jadi sama ya. Yesus dengan murid-murid sama. Jadi jangan kau menganggap dia berkata dari atas, dia itu Tuhan. Murid-muridnya juga dia bukan dari dunia. Oke? Baca ini ya. Lanjut, Guru Ndadeng. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus berasal dari surgawi. Betul. Jadi alasan yang dibuat-buat oleh Kristen untuk mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, tuduhan Yesus bukan manusia, bla bla bla, itu terbukti di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Anda adalah antikristus. Antikristus itu adalah penyesat, pembohong, penipu, atau dajjal, atau Lucifer. Silakan Anda bantah, silakan. Satu Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini intinya senyum. 1 Korintus 12 ayat 3. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saudara Suma dan umat Kristen tidak akan pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan karena belum dikandung daripada Roh Kudus. Betul. Belum memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh pemersatu Ya. kan? Roh Kudus tidak akan Roh saudara Roh katakan Yesus. apapun Roh saudara Yesus. sampai Ya. sampai Roh kiamat Kudus. dunia. Mari kalau kita tiada Roh buktikan. Kudus, Mari kita buktikan ya, apakah kalau yang nggak ada Roh pada Kudus, diri tidak saudara. akan mengatakan bahwa Mari kita Yesus buktikan. adalah Tuhan. Yesus Mari kita tetap buktikan manusia. apakah yang ada pada diri saudara itu Gantianlah, Roh Bang Kudus, Juma. Roh Biarkan Kudus dulu. atau Roh Setan. Biarkan dulu. Ya, silakan. Oke, izin saya membacakan apa sebetulnya kitab Talmud itu. Ya. Oke, ini sekitar kitab Talmud. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi. Ah, kami kaum Kristen ya, Bahkan- bukan kaum Yahudi. Ya. Kami kaum Sebentar. Kristen. Bahkan Yesus orang lebih Yahudi. penting daripada kitab Taurat.
Jadi dia sebutkan bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukuman agama. Sekali lagi saya katakan, ya, kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi Israel. Dan ada begitu banyak ini tentang kitab Talmud menjadi dasar segala sesuatu, lebih penting daripada kitab Taurat. Siapa yang saya percaya, Yahudi atau Kristen? Ya, pemilik kitab lah, Yahudi lah. Iya, yang pemilik kitab. Yesus orang Yahudi. Yesus datang kepada domba-domba yang hilang itu orang Yahudi. Dan pada akhir zaman Yesus menghakimi 12 suku Yahudi, bukan Kristen. Silakan lanjut. Iya. Ya, kami bukan kaum Yahudi, kami kaum Kristen, Pak. Tapi Yesus orang Yahudi. Ya, jadi sedikit 1 menit ya paling lama ya. Saudara tadi yang membawa kemudian siapa namanya? Jolemon. Saudara Jolemon. 1 Korintus 12 nomor 3. Jolemon, sorry, Shalom tadi ya. 1 Korintus 12 nomor 3. Terjemahan yang sebenarnya di situ adalah, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh hantu suci. Itu terjemahan yang betul. Mau bukti? Di dalam original teksnya dikatakan pneuma. Pneuma itu diterjemahkan kemudian dengan terjemahan hantu. Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka Yang benar terkejut dan itu takut. Holy Spirit, Bang. Holy Lukas Spirit. 24 nomor 37. Itu terjemahanmu semua. Ini kan Lukas tafsiran Alkitab. 24. Sabar. Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa? Pneuma. Apa pneuma? Hantu. Berarti ketika dikatakan pneuma chaos, Holy Spirit. bahasa Yunani, Holy Spirit itu bahasa Inggris, Bung. Bahasa Yunaninya adalah pneuma. Pneuma hagios. Apa itu? Hantu suci. Dan memang yang datang kepada Paulus itu adalah hantu, makhluk. Apa itu? Makhluk gaib atau makhluk halus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Makhluk halus, alias hantu yang suci, atau hantu yang murni, atau hantu atau makhluk. Ya, Apa tuh? kita sapa dulu Oke. yang baru naik. Amatan Ya. mana lah? Amatan mana kau Juma? Dari mana hantu kau bilang suci Juma? Teman-teman. Lah Ini itu ada kitabmu. kaktus. Ya, Iya, sama karena jin dan setan Muslim. Itu kitabmu, Bang. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Coba Lukas 24:37 Anda baca. Apa itu? Mereka terkejut Timer aja lah, host. Pakai dan timer, takut dan host. menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa di situ? Melihat Tuhan? Tidak. Melihat hantu. Apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Berarti 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh hantu. Apa itu hantu? Kita Setan. sapa dulu yang baru naik, Bang Itu. Suma. Ya, silakan. Kaktus agamanya apa, Kaktus? Halo? Kaktus? Ya, halo, assalamualaikum. Saya alhamdulillah Islam. Oh, Muslim. Ya, silakan yang Kristen lanjut. Kita utamakan yang Kristen dulu, ada Bang Suma soalnya, Bang ya. Kita utamakan untuk debat Ya, dengan Bang siap. Suma. Silakan Bang Suma. Ya, saya mendengarkan saja. Halo? Ya, kan Bang Yesus. Suma. Ya. Yesus kan. Bang Salom, Oke. silakan Bang Salom, silakan. Silakan. Ya. Tadi kan Roh Kudus itu hantu putih. Perbesar, host. Hantu Perbesar, suci, host. ya, hantu suci. Itu kalau bahasanya Periklatos, Bang Suma. Nggak Bahasa ada Ibraninya. Gak ada Periklatos di situ, Si Bang. Salom Itu diperbesar, si Salom. Periklatos Si juga Salom. bukan Ibrani, Bang. Periklatos itu Yunani, bukan Ibrani. Yunani ya, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Ruach Kodes. Ruach Kodes itu bahasa Ibrani, Bang Suma. Dan Ruah bahasa Kudus itu mana bawa artinya itu? apa? Ruah Kudus itu Kodes artinya apa?
Artinya artinya apa? Dipercaya oleh umat Kristiani adalah pribadi yang maha menolong Ya, dan itu pemimpin umat serta Kristiani, pendamping oke. hidup baik rohani. Tapi Ya. Ruach HaKodes itu apa? Angin yang suci, udara yang bersih, atau spirit, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya Ruach itulah. HaKodes. Ya amin. Nah. Kalau Ruach Kodes itu roh suci yang daripada Tuhan. Kalau jadi- di jin kafir yang masuk Muslim, ya itu jin. Kan kalau di Muslim ada jin Ruach kafir, HaKodes itu ada nafas, jin Muslim. nafas yang Tuhan kami berikan tidak kepada bisa bedakan manusia. Itu, mana jin kafir, mana jin Muslim. Nah sekarang kalau begitu pertanyaan saudara, coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1. Apa bedanya antara Tuhan Anda dengan iblis? Coba, sepingin tahu. Matius 4 nomor 1. Coba. Apa bedanya Tuhan Anda dengan iblis? Iblis itu hakikatnya roh. Tuhan Anda hakikatnya roh. Bedanya di mana? Ayo. Pertanyaan saya gini, Allah SWT itu kan saat Siapa karena bilang? enggak Allah SWT tak menampakkan diri kepada umat manusia. Menampakkan diri gimana? Emang kamu pikir makhluk kayak Tuhanmu? Ya. Kalau Tuhanmu kalau makhluk Allah kan bisa kami menampakkan punya diri. Tuhan, menampakkan Tuhan- diri. Kalau Adam Tuhan, jatuh dalam kalau dosa, kalau menampakkan Tuhannya diri. Berarti Yahudi, fiksi dong Tuhannya SWT umat itu Islam maksudnya. itu tidak Berarti bisa fiksi, menunjukkan tidak diri fakta. dalam arti kata wujudnya tidak bisa dilihat Fiksi. oleh alam semesta Ya, ini. berarti fiksi. Hayalan, Kok fiksi? mimpi. Kok mimpi? Ya. Sekarang begini, ketika Ya, coba alam buktikan Allah semesta, SWT bisa dengar, menampakkan ketika alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada, sementara tidak ada? Dilihat, siapa yang melihatnya? Ya, sebelum alam semesta kan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari mana Anda tahu? Allah SWT apakah bahwa Anda ada melihatnya? pada abad ke-7 Nenek Mangsuma. Mukimer. Nenek Jadi Mukimer. mana lebih tua Muhammad atau Allah SWT Mangsuma? Kenapa ada pertanyaan kayak begitu? Kan memang pertanyaannya tadi bilang Allah itu nampak. Sekarang kalau pertanyaan yang sama, mana tua Maria daripada Yesus? Ya secara manusia tua Maria karena dia ibunya. Bagus. Nah sekarang kalau Ya. Anda bertanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan Allah itu bukan makhluk. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kok Anda bertanya mana lebih tua? Yang dimakan oleh usia itu Tuhanmu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Masa Anda bertanya Iya, mana tapi lebih kenapa tua? Allah ada kakinya di neraka untuk menutupi Itu supaya orang tidak masuk neraka? Itu penggambaran Tuhan. Memang betul Tuhan mensifati apa yang dipahami oleh umat manusia. Allah memberikan, Allah memberi dengan apa? Dalam konsep pemikiran kita, memberi itu bukan dengan kaki tapi dengan tangan. Allah maha melihat. Dalam konsep manusia melihat itu dengan mata, mendengar dengan telinga. Tetapi sifat bagi Allah, laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti sifatnya makhluknya. Berbeda dengan Tuhan Anda. Nete. Ya memang beda lah. Dilahirkan. Memang semua Allah kita, Tuhan sekarang kita beda. gini, sekarang saya tanya sama Anda, kalau kepalanya Yesus saya lempar pakai batu berdarah, nggak pecah nggak kepalanya? Tuhan Anda itu. Tanya sama Anda dulu. Juga Tuhannya beda. Jadi Kalau bagaimana hidungnya mau saya ketemu? lakban, mulutnya saya lakban selama 5 menit, hidup Tidak. nggak Tuhan Anda itu? Mati Tuhan Anda Tidak. itu. Sementara Tidak bisa Tuhan, diketemukan, Tuhan yang Bang benar. Suma. Allah SWT. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu maha hidup dan maha menghidupkan. Tuhan mematikan dan maha mematikan. Yesus dimatikan dan dihidupkan. Seperti Yesus yang kau sembah itu makhluk manusia. Kalau saya lempari kepalanya Yesus pakai ketapel, berdarah enggak? Bagus kalau nggak pingsan. Itu bukti bahwa Tuhanmu bukan Tuhan. Itu hanyalah halusinasimu aja. Silakan Bang Raka. Ya lucu itu bang. Jawab. Salam jawab itu.
Kalau saya tembak matanya pakai ketampel, buta enggak matanya Yesus? Buta. Bukan di sana Itu karena Yesus itu saya bukan percaya Tuhan. ada tertulisan, ada historinya. Larinya ke saya kan, larinya menghujat kan? nanti matamu buta itu. Larinya menghujat. Ampi Kristen, Larinya menghujat. Ampi Kristen. Yesus kalau ku hantam balok dari belakang pecah kepalanya, pingsan dia, jadi kena stroke. Daripada Allah SWT mati. Apanya? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain Mati Allah? dia. Emang kamu lihat? Ya, Nah, buktikan dia hidup. Kau Ya, mau ayo, ngapain? buktikan dia hidup. Kau mau apakan? Kau Buktikan mau dia hidup. berbuat apa kepada Tuhanku? Kau Ya, mau ngapain? buktikan dia hidup. Kenapa demo-demo? Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa Allah Larinya dibela? ke kanak-kanakan. Tuhanmu, Bung, Tuhanmu kalau dia salah makan kena diare dia. Katanya dia maha kuasa, tapi Tuhanmu kalau dia minum kopi yang baru mendidih melepuh lidahnya. Asal kau tahu. Kenapa ada manusia? Makanya jangan kau menyembah manusia, enggak Kenapa boleh. ada? Saya tanya, Al-Quran itu yang Kehadiran menyempurnakan. pendeta Kristen siar TikTok itu adalah salah satu pendeta. Tolong moderator disapa. Siar TikTok itu Ya, adalah silakan. seorang Yang pendeta. noten-noten mau naik kirim permintaan, saya naikkan. Ini si TikTok ini Kristen Muslim. Dia adalah seorang pendeta. Oh, pendeta ya. Siar Oke, TikTok ini silakan Pak seorang Pendeta, pendeta silakan besar. dengan Bang Zuma di sini. Silakan Gurunda, Jangan silakan. naik pendeta. Dia saja dengan saya tidak mampu kok. Silakan Pak Pendeta, si TikTok. Ya bagus Silakan. kalau pendeta ini bagus karena beliau ini salah satu nabi-nabi palsu. Pendeta itu nabi Dia palsu. saja tidak mampu Pasti itu kok. dewa palsu. Buktikan Allah SWT itu. Ya semangat siang Pak Pendeta. Apa kabar? Semangat siang, baik-baik. Allah. Ini siapa toh? Waduh. Ini kayak Amuji suaranya. Pak Vivo Saya kayaknya kena- Pak Vivo. Siapa iki, siapa? Waduh. Ini pasien Ketemu saya aja di ini hotel lama, Mas Zuma. Di Pak hotel Jance, lama di pasien Mamuju. saya ini Pak Jance. Siapa Bang Zuma? Pendeta siapa Pak Zuma? Siapa Vivo ini, namanya Pak Vivo ini? Bukan framing dia, framing. Bukan Pipo, bukan Pipo, bukan. Oh, framing, Dia framing. Peri, iya Peri. Silakan bertanya, siar TikTok. Aku mau tanya, kalau Islam itu kan Allahnya berfirman enggak, berbicara tidak, lalu menyatakan wahyu itu caranya gimana? Iya, baik. Al-Quran Asy-Syura ayat 52 di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan itu melalui perantaraan tiga. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat, atau dengan pewahyuan langsung kepada Nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para rasul. 7, Nabi Musa menerima pewahyuan itu bukan langsung, tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang setelahnya siapa? yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa?
Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin. Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7, adalah lebih benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu, yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang, kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan tapi dia kalau mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Tidak, Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku, itu penyesat. Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Nggak ada disebut nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda 16. baca. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. Iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus, gitu maksudnya. Kan yang diutus Roh Kudus, penghibur. Nah, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata illa billah. Baca ayat yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya, kan roh namanya roh. Iya, roh. Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh kebenaran. Fungsinya itu ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa kemudian itu ia datang? Fungsinya penghibur. Kenapa ia datang menginsafkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsafkan dunia, menginsafkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur.
Iya, roh penghibur fungsi artinya penghibur. manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13, jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinlah. Iya. Bukan karena sesat, bukan memimpin. Oke. Ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus yang telah mati bangkit naik ke surga. Anda ngaur. Baca ayat Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah, Apa yang akan datang? Hal-hal yang akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Iya, pasal 3. mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda. Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran, betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan, betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya, betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen, betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh pemersatu. Apa enggak pengap mulutmu itu pakai masker terus? Bengkok mulutmu ya. Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal. Belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu, ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi Ngarang kalau bebas. berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan, itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu maksud dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali.
Ini Ya, halo? tidak sesuai dengan fakta. Kristen Di dalam satu sama Cuma, lain Bang itu Cuma. saling membenci satu sama lain. Di dalam Berbeda satu dengan Korintus- Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Halo? Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran. Siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam Jadi 1 yang datang. Dalam 1 Sabar, sabar. Korintus Ya, bagaimana 12 sunnah? Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, dalam itu 1 bukan Korintus Yesus. 12, dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda Itu anggotanya. asumsi, itu asumsi. Itu asumsi. Itu karena asumsi kamu kaji dalam Anda. 1 Itu Korintus asumsi Anda. 12. Sekarang menurut Cuma, Yesus bagaimana yang dengan Syiah? datang. Sunni dengan Syiah cuma. Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena Andai di kat- situ. Orang andai kata Katolik, kaki berkata, orang karena aku bukan orang Katolik, orang Protestan, Aku tidak termasuk, itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak bermusuhan. termasuk tubuh? Jadi banyak Makanya- tubuh, tapi Adanya satu tubuh Protestan banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Enggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus, tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya. Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya, betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus. Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus itu asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias Ya. itu adalah gelar dan jabatan yang akan Betul. dikerjakan. Dan jadi Yesus ketika menubuat- ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti dia disahkan. adalah Yesus Maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Mesias itu. Ya Mesias palsu. Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kami nggak dikasih tahu Waspadalah kepada namanya, penyesat tapi yang Mesias. datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, Berarti nama Mesias dalam palsu. Berarti Nama Mesias dalam arti palsu. Mesias palsu, bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham.
Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tunas Daud, bintang Tidak ada timur. di dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Ya, orang manusia sama aja tuh, Yul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin dan saya nitip numpan tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus, akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. Sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik. Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat Bang Zuma, ini demikian, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? bang, DPO ini bang. Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya, Bang. tendang. Orang DPO Kita ini. tendang ya, Iya. saya tendang ya. Kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya, lanjut. Matius 12 jelas Paulus bertobat, tapi setelah bertobat dia berjalan ke Damsyik. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Paulus menuju ke Damsyik. Ketika di jalan menuju ke Damsyik, di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat bilik di situ dalam bahasa Yunani apa? Taimeong. Taimeong artinya adalah kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita mau coba cek dulu rumah kosong itu lebih tepatnya disematkan kemana? Kalau ada rumah kosong di Ka'bah, itu bilik-bilik juga, dan itu tidak ada yang menempati, berarti cocoknya ke sana itu rumah kosong. Rumah kosong yang dimaksud di sini manusia, Cak Ayu. Kok rumah kosong? Iya, apabila roh jahat keluar dari manusia, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berarti kalau ke manusia yang ada di rumah kosong itu, yang datang ke rumah kosong itu berarti manusianya. Salah. Rumah kosong yang dimaksud itu manusianya, maksudnya tubuh manusia yang kosong. Kemudian dia masuk kembali kepada tubuh yang tadi, membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat.
lalu Iya. berdiam di situ, maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaannya. Ingat, jangan kemana-mana, karena Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat seangkatan Yesus. Coba Jadi, Anda baca. Kalau kamu bilang rumah-rumah kosong, berarti kalau kita lihat orang-orang yang datang sujud ke rumah kosong itu, itu dibilik-bilik. Tidak ada hubungannya. Dan Coba yang Anda datang lagi disebut nabi-nabi palsu. Nabi Sebab palsu kalau itu nabi Paulus, para nabi pastor dan palsu- para pendeta itu nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi palsu kan di dalam konteks Yesus bilang itu, dia menyerupai seperti serigala. Nah, Pauluslah dia. Paulus itu serigala. Seperti Dia, apa lihat serigala itu? Kejadian 49. Serigala itu suka menerkam dan berperang. Betul. Kejadian 49 nomor 27. Apa kata Yakub kepada anaknya Benyamin? Benyamin, aku nubuatkan keturunanmu kelak berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampahannya. Filipi 3 nomor 5, nomor 6. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, merampas ajaran Taurat, membagikan kepada Romawi. Jelas itu. Kalau nabi yang merampas ajija dari orang-orang kafir Iya. itu nabi apa itu? Jangan Anda menutupi, Bung. Ini Lah, murni Paulus- ajaran kitabmu sendiri, tidak pernah menyentuh sedikit pun nabi di luar karena daripada Bani Paulus Israel. itu tidak berperang, Bung. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau nabi yang berperang itu nabi yang sama seperti Musa. Iya, tapi kan Paulus itu nggak berperang. Nabinya Anda itu kan berperang. Nabi seperti dengan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam Taurat Nabi Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan terjadi bahwa akan dibinasakan. Siapa nabi itu yang dimaksud? Di Kisah Para Rasul Iya. 3 nomor 22 sampai nomor 23. Yang Nabi dalam mana? ulangan itu yang mana firmannya ditaruh di mulutnya, bukan diwahyukan. Di mulutnya. Semua yang datang Nah, kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kalau disampaikan ke melalui Muhammad kan mulutnya, diwahyukan, bukan bukan melalui mulutnya. kupingnya, tapi melalui mulutnya. Itulah nabi yang sama seperti Nah, Musa. tadi kamu udah berlawanan. Kamu bilang tadi wahyu ke Muhammad itu bukan langsung pakai mulut, tapi pakai malaikat. Yang Ya mana ampun. ini nabi kamu? Malaikatnya itu menyampaikan kepada rasulnya, dan rasulnya menyampaikan wahyu itu melalui mulutnya. Kenapa? Karena firman itu telah disimpan di mulutnya, bukan melalui penyelidikan seperti rasulmu. Yang datang kepada Musa itu langsung diberikan kepada mulutnya. Sementara Kata kepada siapa? Muhammad kamu bilang Kata tadi siapa? wahyu ketiga, nggak pakai Kata kepada siapa? mulutnya langsung. Tadi Mari, kan saya kamu baca. bilang ada 3 wahyu. Satu Coba. melalui langsung, kedua coba. melalui tabir, ketiga melalui malaikat. Iya. Berarti malaikat ini tidak langsung diberikan kepada Muhammad. Berarti Oke. itu yang datang kepada Musa itu sama kepada Yesus, karena Yesus firmanku, kata Yesus. Enggak, Bahwa salah. manusia itu menjadi firman itu jadi manusia. Artinya Yesus inilah langsung firman itu, enggak Dengarkan saya. diwahyukan. Oke, gantian. Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Yang kedua, di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa. Oke, sama seperti Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat. Sekarang kesimpulan ini Anda harus selesaikan. Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai 23. Saya bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Kisah Para Rasul ini siapa?
Nah, kalau kita masuk kepada standar tentang Musa, kepada siapakah Nabi yang datang itu, maka relevansinya adalah kepada Yesus. Karena zaman Yesus lahir, maka ada pembunuhan di Rama oleh Raja Herodes. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus itu pergi ke Mesir, dipanggil dari Mesir. Sementara Musa juga dipanggil dari Mesir. Nah, sekarang Muhammad dipanggil dari mana? Gak usah terlalu Apakah jauh, Bang. Muhammad dipanggil dari Bang. Mesir? Berarti ini tidak cocok kepada Muhammad. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu dikatakan di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini siapa? Yang ketika tidak didengarkan Nabi itu, maka yang melanggar di depannya itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus. Bukankah Yesus justru dibasmi di atas pohon? Cobalah pikirkan, pakai akal dong sekali-sekali. Dibasmi itu bukan berarti dia pakai pedang untuk membasmi, tapi nanti akan dimusnahkan. Iya. Tapi kalau Nabi Anda kan Iya. membasmi orang kafir jikalau tidak menerima ajarannya, berarti Anda berbeda. jangan bertakia, nggak bagus. Di depan jemaat masih sempat-sempatnya bertakia. Di data nomor 23 di Kisah Para Rasul, dalam bahasa Yunaninya, basmi exolotereo artinya apa? Mematikan. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan. Nah, sekarang ketika Yesus tidak didengarkan oleh Yahudi, siapa yang dimatikan? Yesus atau Yahudi? Iya, tapi kalau standarnya adalah Musa, maka Musa dipanggil dari air, dipanggil dari Mesir, dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke Gunung Sinai. Nah, kalau Yesus juga sama, dia lahir, pembunuhan juga terjadi. Karena kenapa? Firaun marah sebab ada raja yang lahir. Yesus pergi ke Mesir, lalu dipanggil dia dari Mesir. Nah, Itu di sekarang dalam Muhammad itu dipanggil dari mana? Sebagai ciri-ciri penerima firman Tuhan. Dan tadi Anda kan sudah bilang bahwa penerimaan firman kepada Muhammad itu bukan secara langsung kepada mulutnya, tetapi melalui wahyu, melalui Jibril. Artinya firman yang diberikan kepada Nabi Anda itu tidak konsisten seperti yang datang kepada Musa. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus datang, kalau dia ini adalah Yesus yang dimaksud Nabi tersebut, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Yesus yang dibunuh atau Yesus yang membunuh? Jawab. Nah, kalau yang membunuh yang anak-anak itu adalah Firaun. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Umat kita itu Bani Israel. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh, Yesus atau Yesus yang membunuh Bani Israel? Sekarang, Jawab. apakah Muhammad yang membunuh atau siapa yang dibunuh? Iya. Jangan ke Nabi Muhammad, Anda sudah menolaknya, Anda mengatakan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi sama seperti Musa katanya dia, dan akan dibasmi siapapun yang tidak mendengarkan dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang membasmi Bani Israel atau Bani Israel yang membasmi dia melalui tangan Romawi? Jawab. Nggak ada yang membasmi. Karena Yesus udah. Bang Raka silakan diambil alih, Bang Raka. Bang Raka, waktu saya Yesus sudah mau asar, Bang Raka. Yesus juga melarang muridnya untuk melawan. Silakan. Masya Allah. Makasih Saudara Framing. Thank you. Arfan, dibuka mic-nya Arfan. Agamanya apa, Bro? Selamat sore, Bang. Ya, sore. Silakan. Agamanya apa ini? Udah capek ya cuma ya, udah capek ya. Saya poin kebenaran aja, Bang. Kalau udah sampai poin kebenarannya, saya udah selesai. Ngapain lagi kita ngotot-ngototan? Silakan. Halo, tes. Ya, Arfan. Silakan. Selamat sore, Bang Suma. Ya, silakan. Sore, Bang. Di sini udah mau asar, Bang. Ya, sore. Bang Raka mungkin lanjut bentar, di sini mau asar, silakan. Bisa sedikit. Bisa sedikit saja, Bang Suma. Bisa sedikit saja. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi sama Bang Suma ini. Luar biasa sangat, karena sangat menguasai ya pertanyaan yang dia persiapkan saat mau debat. Gini Bang Suma, saya ada mau bertanya satu hal sama Bang Suma ini.
Ya, silakan. Tentang Isra Miraj, ya, tentang Nabi Muhammad berisra Miraj dari bumi menuju ke langit. Ya, yang saya mau pertanyakan di situ, apa betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Karena kalau menurut saya itu mukjizat yang sangat luar biasa yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apakah betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Al-Quran surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada, Bang? Oke. Terus Berarti itu pada saat dia berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, Bang? Iya. Berarti memang sangat luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Iya, apa itu, Ada Bang? satu hal yang mengganjal pada saat dia berisra Mi'raj itu. Karena gini loh, Bang, setiap para nabi itu melakukan mukjizat itu, seperti Nabi Musa disaksikan ribuan kaumnya, Bang, gitu loh. Iya. Begitupun Nabi Isa menghidupkan orang mati, memberi makanan kepada 5.000 orang, itu disaksikan beribu-ribu orang. Dan yang saya rasa aneh di Nabi Muhammad saat dia melakukan mukjizat, itu tidak ada yang menyaksikan, Bang. Itu pernyataan dari mana? Dan siapa yang menguatkan pernyataan itu? Dan siapa yang menyaksikan, Bang? Karena sesuatu yang tidak ada saksinya, ya, Bang, mana mungkin kita bisa terima dengan akal logika, Bang, akal sehat begitu, Bang. Kira-kira Bang Suma bisa beri contoh ada saksinya, Bang? Ya, ini itu aja, Bang, yang saya mau tanyakan. Silakan, Bang Suma. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kesaksian, Isra Mi'raj itu justru menjadikan tonggak utama orang-orang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Islam. Karena mereka kemudian berkata, tidaklah mungkin apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah dusta. Beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kok tiba-tiba dia bisa menjelaskan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang utama sehingga orang-orang yang tadinya menolaknya kemudian ketika dia Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang dilihat di sana, membuat sejazirah Arab itu lebih yakin dan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengiyakan. Andaikan saja mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan, mereka tidak akan mungkin percaya kepada apa yang diceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena yang disebut mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat berarti tatanan para nabi, ilmu yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu yang pasti. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah satu kebenaran. Karena Rasulullah menjelaskan kemudian ketika beliau mengatakan, aku melintasi rombongan unta Bani Fulan di Rauha. Lalu mereka sedang kehilangan salah satu unta dari mereka. Lalu mereka mencarinya. Lalu aku sampai pada kumpulan kendaraan mereka. Tidak seorang pun berada di sana. Tiba-tiba aku menemukan semangkuk air lalu dan seterusnya. Bla 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 bla. Ini yang diucapkan Rasulullah kemudian ketika rombongan dagang dari Bani Fulan ini sampai kepada tempat mereka. Benar-benar mereka mengatakan, betul, kami kehilangan. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara itu terjadi di antara perjalanan kami menuju ke sini. Kalau bukan karena dia melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang mau, Allah yang memperjalankan. Selayaknya Yesus terangkat ke langit, bukan Yesus yang mau, tapi Allah yang mengangkatnya. Begitu juga Elisa dan seterusnya, Elia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru inilah yang membuat orang-orang Arab percaya tentang kenabiannya. Demikian, Bang. Udah puas, Bang Arfan, jawaban dari Bang Suma. Iya, Bang, ya, Bang. Apapun jawabannya, saya sangat menerima, Bang. Saya tidak menolak. Ketika saya bertanya dan dijawab, saya tidak menolak jawaban itu, karena itu menurut keyakinan Abang. Tetapi kalau di dalam keyakinan kami, yang namanya mukjizat itu dipertunjukkan kepada orang-orang
orang yang tidak percaya supaya bisa mempercayai bahwa karena mereka yang tidak percaya itu melihat bukti nyata, Bang. Seperti Nabi Musa membelah lautan, itu diperlihatkan kepada umat bukti nyata bahwa nabi itu adalah betul-betul utusan Tuhan, Bang. Yang jadi mengganjalnya kalau di kami itu Kristen, kenapa? Mohon maaf ya, kenapa? Ya, kita belum selesai, Bang. Sedikit lagi, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Kami itu memang tidak percaya Nabi Muhammad karena dari segala sesuatu yang dia kerjakan, Bang, tidak ada buktinya. Oke, sekarang kalau saya minta bukti Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa buktikan Jadi itulah saya? perbedaannya kita. Yang ditanyakan bukti atau saksi, bro? Disempurnakan dulu pertanyaannya. Itu kan ada tertulis, Bang. Oke, gini. Itu saya rasa sudah sempurna, Bang. Ya gini, saudara. Ya, silakan. Apakah masih ada bukti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hari ini? Seabrek mujizat Yesus, apakah ada buktinya hari ini? Yang dilakukan Tuhan apa yang bisa kita lihat hari ini? Buktinya, Bang, sekarang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya maksud ini di dalam Alkitab. bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak dibuktikan? Enggak, maksudnya membangkitkan orang mati bisa nggak dibuktikan hari ini bahwa itu benar-benar pernah terjadi? Ada nggak bukti hari ini yang bisa kita lihat? Bang, seandainya Tuhan Yesus masih di bumi ini, Bang, dia belum itu seandainya langit, yang Bang. Mungkin dia masih bisa membuktikan itu seandainya yang saya tanya, adakah mukjizatnya yang bisa kita lihat hari ini? Ada atau tidak ada? Atau hanya cerita aja? Bang. Iya, ada nggak? Mujizatnya, Bang. Iya, ada nggak yang bisa kita buktikan hari ini? Banyak orang yang percaya dia, Bang. Wah, itu bukan mukjizat itu, saudara. Banyak kalau yang berbicara kalau itu yang Anda jadikan acuan, saudaraku, lihat Bang. Yahudi. Saudara, diam dulu. Lihat Yahudi, hanya 11 orang yang percaya. Lihat Nabi Muhammad, sebenua Arab percaya kepada dia. Kalau itu dasar Anda. Sekarang yang saya tanya, ada tidak secuil bukti mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Ada nggak? Secuil aja. Atau itu hanya dongeng di dalam Bible? Ada nggak? Secuil aja dulu, buktikan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda bukti mujizat yang Rasul Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia berakal sampai hari ini. Ada nggak? Cuman dongeng kan? Cerita-cerita kan? Legenda yang pernah terjadi jika kan? Anda Gini Bang Suma, kasih bukti. Kasih bukti mujizat yang bisa dilihat oleh manusia yang hidup saat ini dari Yesus itu apa? Apa? Satu, tai sapi jadi Gini, kue Bang Suma. atau apa? Apa Bang? Apa? Yang bisa kita lihat sekarang ini? Mujizatnya Tuhan Yesus itu, mujizatnya para nabi itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab, Bang, dan itu tidak bisa didustakan karena ribuan orang yang menyaksikan, Bang. Bung, kalau cuma cerita kayak begitu, itu sama ceritanya maling kundang. Kalau cuma cerita, yang saya tanya bukti mukjizat yang bisa kita lihat hari ini itu apa, Cak Ayu? Apa? Gini loh, cuma Bang, mulut yang berbicara Anda apa? Mujizatnya Yesus Tuhan Anda gini itu loh, Bang apa yang Suma. bisa kita lihat hari ini apa? Apa, Bang? Gini loh, Bang. Ada mujizatnya ketika Anda bangkitkan orang mati. Waduh, dengar dulu, itu cerita 2000 tahun yang lalu. Gak bisa lagi dibuktikan hari ini. Apa? Itu cerita. Sabar dulu, Bang. Apa? Jangan terlalu panjang dulu, waktu saya Bang. sedikit lagi. Pelan-pelan kita. Mau ibadah saya. Berjalan dalam nama Yesus. Iya. Itu buktinya. Sekarang kau mati, saya bangkitkan dalam nama Yesus. Nenekmu kiper, jangan kau menghayal di sini. Silakan. Siapa lagi? Mana buktinya Yesus apa? Kita mau tahu nih. Dunia modern Bang, sekarang Bang. ini mau menuntut Yesus mukjizatnya yang bisa kita dalam lihat nama mana? Yesus. Semua mati, ku bangkitkan dalam nama Yesus. Tuyul, kau bangkitkan aja burungmu itu yang tidak pernah hidup. Jangan cerita kosong ini berbicara kebenaran. Nggak ada sopan santun. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Masakan dia suruh saya mati terus mau dibangkitkan? Ucak. Makanya saya jawab kayak gitu, bangkitkan aja nonotmu kalau kau mampu.
Ini saya tanya Sopan santun. ini yang saya tanya Uco. Ini kacau. Uco. Saya tanya, buktikan mukjizat yang bisa dilihat hari ini oleh manusia modern dari Yesus ada enggak? Kalau saya buktikan dari Rasulku ada. Yang bisa dibuktikan di zaman modern ini apa? Pertama, Al-Ajalul Balagha. Mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaga Al-Quran. Tak ada sastra di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi keindahan sastra Al-Quran. Apalagi tasyri', kemujizatan dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum di dalam Al-Quran benar-benar adil, sempurna dan komprehensif. Hukum Mana adil? Hukum di Aceh. Hukum Bunuh orang. Indonesia, Bagaimana sabar Yang Bang. tidak Jangan lihat di terpakai di Aceh. Indonesia. Coba pakai Ini berbicara hukum Al-Quran. Cuma mencuri, Shalon, potong tangan. Shalon, Coba. Shalon. Ini berbicara mengenai Al-Quran, bukan Aceh. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian. Lihat negara Indonesia. Bagaimana menjadikan asas kenegaraan tentang ketuhanan berdasarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masih bisa dirasakan hari ini. Apalagi mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Sangat-sangat benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran solusinya. Itu masih terasa hari ini. Apalagi kemujizatan dari segi sistematis dan statistik atau matematika. Coba Anda pelajari Quran tentang hitungan, ilmu aljabar dan seterusnya. Al-Quran sampai hari ini tidak tertandingi. Apalagi Al-Quran isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, mengungkap isi hati orang-orang kafir, orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan terhadap mereka. Terbukti hari ini semuanya benar. Kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, bisa dirasakan hari ini. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki aspek penjagaan yang sempurna dengan cara dihafal, dituliskan, ditafsirkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang paling terakhir, tantangan Al-Quran untuk membuktikan kesalahan Al-Quran sampai akhir zaman 1400 tahun belum mampu ada manusia yang melawannya. Ayo, Yesus apa mukjizatnya yang bisa dirasakan hari ini? Tak ada. Membuat air jadi anggur, mana? Buktikan. Mana? Saya lihat pesulap merah lebih jago. Pesta miras itu. Oke. Gini loh Bang, gini loh Jadi, Bang. Bentar. saya Ya. simpulkan saudara Bang Raka dan semua, saya titip, saya pamit ibadah dulu ya, sahabatku semua, silakan dibimbing saudara-saudara kita. Tugas kita hanya memberikan peringatan, mereka menerima alhamdulillah, tidak menerima astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dipotong dulu ya. Oh, kok Selamat sore Bang Suna. Oke.